Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi dan semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya. Anak-anak, ibu ingatkan, jangan lupa mengabsen di Google Classroom dan link yang sudah ibu kirimkan ke WhatsApp. Ya, jangan lupa nak, karena kalau kalian lupa mengabsen, dianggap kalian nggak mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak, supaya pembelajaran kita berkah pada hari ini, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran seperti biasanya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru, ada baiknya kita mereview materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang merancang pola jas atau jaket. Ibu ulangi sedikit ya. Jadi, merancang bahan adalah proses perhitungan bahan yang diperlukan untuk membuat suatu model pakaian. Rancangan bahan yang kita buat adalah dalam bentuk minimalis, yaitu ukuran skala 1:4. Apakah tujuan itu sebenarnya? Tujuannya adalah untuk membuat rancangan bahan untuk menghindari terjadinya kesalahan saat menggunting pola di atas kain yang sebenarnya. Baiklah anak-anak, Ibu rasa untuk materi merancang bahan sudah cukup jelas ya. Sekarang kita akan memasuki ke pembahasan utama kita hari ini, yaitu pattern layout atau peletakan pola. Ya. Anak-anak yang ibu sayangi, kalian mungkin sudah sering mendengar dengan peletakan pola atau pattern layout. Karena peletakan pola ini bukan di kelas 3 aja kita belajar nak. Peletakan pola itu kalian sudah mulai belajar dari kelas 10, kelas 11. Mungkin yang kalian dapatkan dahulu adalah pola-pola yang sederhana. Seperti di kelas 10, kalian hanya belajar mungkin pola dasarnya. Sedangkan kelas 11, kalian sudah belajar meletakkan pola busana anak, busana rumah, kemeja, dan sebagainya. Sedangkan di kelas 12 ini, dan pada topik ini, kita akan belajar meletakkan pola jas atau jaket. Anak, peletakan pola di atas bahan atau pattern layout adalah salah satu kegiatan dalam proses pembuatan busana. Pada waktu peletakan pola di atas bahan harus kita sesuaikan dengan rancangan bahan kita. Rancangan bahan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui berapa banyak bahan yang diperlukan untuk membuat busana tersebut. Anak ibu semuanya, di sini kalian bisa melihat bahwa ada salah satu model jas wanita, yaitu dengan model single breasted. Nah, single breasted ini adalah kiri dan kanan sama besar. Jadi nanti model inilah yang akan kalian praktekkan, ya, dan yang akan kalian rubah modelnya, anak-anak. Tapi sebelum kita meletakkan pola, ada baiknya kita harus mengetahui dulu apa itu prinsip yang harus kalian laksanakan sewaktu kalian meletakkan pola. Yang pertama, kalian harus menyiapkan pola-pola yang sudah kalian ubah sesuai dengan model yang ibu perlihatkan ini. Yang kedua, kalian harus menyesuaikan lebar bahan yang kalian buat sesuai dengan rancangan bahan kalian. Pada waktu kalian buat rancangan bahan, karena ini jas, kebiasaannya bahan yang kita pakai adalah bahan yang lebar, yaitu ukuran 150 cm atau 1,5. Ya, baiklah anak-anak, kita
kita lanjutkan. Tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip membuat pola atau peletakan pola. Sekarang kita lanjutkan lagi ke teknik bagaimana cara kita meletakkan pola di atas kain yang kita sesuaikan dengan lebar bahan yang kita pilih. Yang pertama tentunya kita harus menyesuaikan pola kita dengan desain yang kita buat. Yang kedua, pola-pola disiapkan sesuai dengan desain juga. Kemudian kita harus juga memberi penomoran pola pada pola kita. Ya, pola diberi nomor dimulai dari pola yang terbesar terlebih dahulu. Kemudian baru nomor pola yang terkecil. Contohnya ya. Ini kalau kita lihat dari model busana kita ini, pola depan ini ada dua nomornya. Nomor 1 ini, nomor 2 ini. Baiklah anak-anak, di sini Ibu sudah memberi salah satu contoh bagaimana cara penomoran pola. Ya, di sini coba anak-anak perhatikan, Ibu memberi penomoran pola F01F. Jadi dalam penomoran busana pola busana itu tidak seperti kita memberi nomor 1, 2, 3 enggak. Tetapi dalam penomorannya mempunyai teknik tersendiri. Misalnya F01F. Ini punya makna ya dari kode ini. F yang pertama ini berarti front. Front ini adalah pola bahagian depan. Ya. Kemudian 01 pola nomor 1. Kemudian F yang ketiga adalah fabric. Ya, fabric ini artinya adalah bahan utama. Nah, ini contohnya nih fabric. Kalau di sini nih, ya nak ya, ini fabric. Kemudian Ibu akan melanjutkan memberi contoh pola bahagian belakang. Ya, pola bahagian belakang punya kode sendiri. Coba anak-anak perhatikan. Kodenya B03F. 03, kenapa 03? Karena tadi pola depan ada dua, 01, 02. Dilanjutkan lagi dengan pola yang ketiga adalah pola bahagian belakang dengan kode B03F. B ini artinya back. Back adalah belakang ya nak ya. Kemudian 03 pola nomor 3. Kemudian F adalah tetap fabric. Jadi mau kapanpun sampai kapanpun pola ini bisa dipakai dan orang bisa semua memakai pola kita karena pola-pola tersebut mempunyai makna. Kita menulis semua kode-kodenya ya. Jadi insya Allah semua anak-anak akan paham. Kemudian teknik selanjutnya adalah tadi sudah penomoran. Teknik selanjutnya adalah harus memperhatikan arah serat atau grain line. Ya, tanda pola berupa garis lurus. Ini nak, garis lurus arah panah. Ya, garis lurus arah panah ini adalah garis yang menentukan baik buruknya pola kita waktu kita letakkan, lurus tidaknya pola waktu kita letakkan. Jadi ini adalah sumbu utama dalam kita meletakkan pola di atas bahan. Kalian tidak boleh membuat garis grand line ini asal-asal saja, harus sesuai dengan ukuran. Misalnya di sini kalian mulai 10, di sini harus 10, di sini harus 10. Jadi seratnya sama besar, sama lebar, tidak miring-miring. Ya.
garis plain line ini tidak garis lurus ini aja nak. Ada garis, ini garis apa itu nak? Garis diagonal. Ya, jadi kalau nanti di pola kamu memberi tanda garis begini, berarti pola kamu nanti harus kamu letakkan seperti ini. Nah, ini adalah salah satu arah serat yang diagonal. Ya, ini adalah pola kerah. Pola kerah ini akan diambil secara diagonal. Berarti di kain atau di bahan, waktu kita letakkan, dia harus punya kemiringan seperti ini. Jadi sumber utama, sumbunya kita memperhatikan adalah arah serat benang. Arah serat dengan ditunjukkan tanda panah. Kalian harus bisa membaca bentuk-bentuk arah serat. Apa memanjang, apa diagonal, ataupun melebar. Ini adalah salah satu contoh arah serat yang melebar. Ya, arah serat yang melebar kita ambil waktu lapisan saku atau pocket. Ya, jadi anak-anak nanti waktu meletakkan pola harus sesuai dengan arah serat. Kalau ini melebar, ambilnya melebar. Kalau ambil diagonal, berarti harus ambil diagonal. Sesuaikanlah dengan bentuk arah serat. Kunci utama busana itu akan bagus adalah pada waktu peletakannya. Peletakannya yang harus kita ingat adalah arah serat. Jadi membuat arah serat itu tidak boleh asal-asalan. Harus kita ukur. Kalau ke atas 2, di sampingnya juga 2. Ya, harus diingat. Kemanapun kamu pergi, sampai kapanpun, ini tidak akan berubah. Ini adalah hak paten. Ya nak ya, anak, ibu rasa penjelasan ibu dari apa itu pattern layout, apa itu prinsip-prinsip, bagaimana tekniknya, ibu rasa cukup jelas. Mudah-mudahan anak-anak paham apa yang ibu maksud. Nah, sedikit ibu ingatkan, untuk meletakkan pola di atas bahan itu bukan bahannya saja yang harus kita siapkan, tetapi supaya waktunya hemat, waktunya sesuai yang kita rencanakan, kita harus menyiapkan dulu bahannya, peralatannya, dan semua apa yang kita butuhkan di dalam peletakan pola. Ya nak ya, jadi nanti karena nanti kalian ini mengerjakan di rumah, hal-hal yang perlu kalian siapkan yang pertama adalah meja potong. Tetapi karena ini keadaan, meja potong mungkin tidak setiap rumah atau setiap anak mempunyai meja potong. Kalian boleh peletakan polanya di atas lantai. Kemudian waktu meletakkan pola, ibu ingatkan lagi, kita harus meletakkan dulu yang utama adalah pola-pola yang besar. Pola-pola yang kecil boleh kita selit-selitkan di antara pola yang besar. Yang penting kita harus mengingat arah seratnya. Ya. Kemudian waktu menyemat pentul, arah pentul, kepala pentul harus di dalam. Ya. Runcingnya bagian luar. Jadi itu saja yang ibu ingatkan. Baik, sekarang kita akan melanjutkan mendemonstrasikan bagaimana cara meletakkan pola sesuai dengan model yang ibu tampilkan. Baik anak-anak, kita mulai saja demonstrasikan bagaimana melayout jaket busana ini. Jadi sebelumnya kalian harus menyiapkan dulu bahan-bahannya. Jadi yang pertama seperti ibu jelaskan tadi, kita harus menyiapkan meja potong, ya, meja potong yang datar. Atau kalau tidak ada meja potong, boleh kalian peletakannya di lantai, ya. Yang kedua, di sini sudah ada bahan utama atau fabric yang kita sebutkan tadi. Fabric adalah bahan utama.
karena kita ini mau peletakannya bahan utama, jadi yang kita siapkan adalah bahan utama saja. Kemudian pola-polanya, pola-pola besarnya ini sudah kita siapkan. Kemudian yang alat yang dibutuhkan, pertama penggaris, ya, penggaris. Kemudian meteran, ini adalah kunci utama, ya, meteran. Kemudian kapur jahit, dan untuk menyemat pola kita harus ada jarum pentul. Kemudian yang utama sekali lagi untuk ini adalah penahan pola, pemberat. Ya, kita mulai saja. Kainnya tidak melorot. Inilah fungsi pemberat. Nah, kalau ini menurut kita sudah rapi, baru mulai kita melayout. Ya, melayout kita sesuaikan dengan sewaktu kita membuat rancangan bahan. Pada waktu kita buat dalam bentuk kecil. Jadi begitulah kita melayout. Pertama kita mengambil pola dengan kode nomor 01, ya. Kita letakkan terlebih dahulu. Kita letakkan, kemudian kita mengukur. Seperti yang saya jelaskan tadi, kunci utama busana itu akan bagus adalah syarat waktu peletakannya bagus dan baik, ya, betul. Jadi kita harus mengukur dari arah serat benangnya. Jadi kalau ini 10, ini kita harus ukur juga 10. Nah, kalau sudah pas, baru kita menyemat dengan pentul. Ya, menyemat dengan pentul seperti yang Ibu terangkan tadi, kepala pentul di bagian dalam, runcing pentul di bagian luar. Kita lanjutkan ke pola yang nomor 2. Tetap sumbunya pada arah serat benang. Kita harus mengukur supaya kainnya lurus, lungsinya lurus, tetap mengukurnya dengan arah serat benang. Ini 27, berarti di atasnya harus 27 juga. Pas, ya. Sekarang kita lanjutkan dengan pola 03. Tetap sumbunya arah serat benang. Ya. Walaupun ini melengkung, tetap kita sumbunya arah serat benang. Kalau itu anak-anak kerjakan, pasti hasilnya bagus. Ini 7, berarti di bawah juga 7. Oke, pas. Sekarang kita mulai dengan nomor 04. Seperti tadi, sumbunya tetap arah serat benang. 22,
Berarti ini adalah 22 juga. Sekarang kita mulai ke pola lengan nomor 05. Coba kita perhatikan lengan ini penuh dengan lengkungan-lengkungan. Tetapi dengan kita memberi tanda arah serat benang, kita akan tahu mana serat yang akan lurus. Sumbernya kita bersumbu kepada arah serat benang. Ini berarti dari pinggir kain 17. Di bawahnya juga kita ukur 17. Ini adalah lengan jas, ini lengan bagian atas. Kemudian ada lengan bagian bawah. Walaupun ini penuh lengkungan, tetapi tetap sumbu kita arah serat benang. Dalam peletakan pola, kita harus menggunakan bahan itu sehemat mungkin. Tetapi tidak boleh meletakkannya asal-asal. Disesuaikan dengan arah serat benang. Ini 36 di pinggir. Ini juga 36 dari pinggir. Ibu rasa kalau anak-anak mengikuti petunjuk yang Ibu jelaskan, pasti nanti hasilnya akan memuaskan. Kemudian pola lengan sudah selesai. Kemudian kita mulai ke pola kerah. Pola kerah, coba perhatikan, ini arah serat benangnya diagonal, ya. Jadi kita harus meletakkannya juga diagonal. Ini adalah pocket, ya. Jadi melebar. Kita harus mengambilnya begini juga. Ini adalah salah satu contoh cara peletakan pola jaket wanita dengan bentuk busana single breasted. Jadi Ibu rasa untuk contoh cara peletakannya sudah cukup jelas. Untuk tugas anak-anak, Ibu minta nanti anak-anak coba melakukannya di rumah, ya. Kalau bisa anak-anak juga menunjukkan video kepada Ibu pada waktu meletakkan polanya, ya. Ibu rasa hari ini cukup sekian apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak jelas mengerti, dan bila tidak mengerti, Ibu siap untuk dihubungi dan bisa ditanya langsung kepada Ibu. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.